Oke, gue baru nonton Fantastic Four First Step. Jadi ini gue mau review tapi dalam konteks gue lagi nulis sebuah karakter cewek yang feminis. Mungkin bisa dibilang, nggak bisa dibilang juga sih, nggak tau lah. Pokoknya gue lagi bikin sebuah cerita buat game yang gue pengen bikin tentang feminis. Bukan feminis dalam arti apa ya, cuman gue pengen bikin satu karakter perempuan, tokoh utama perempuan yang lumayan oke lah. Dan gue bisa lihat ini di karakter Invisible Woman di Fantastic Four The First Steps. Jadi kenapa gue mau angkat dari sisi ini, karena kebetulan baru beberapa bulan yang lalu gue diskusi sama pejuang hak perempuan ya di Bandung. Dan gue lihat bahwa untuk mendukung hak-hak perempuan tidak harus menjadi perempuan, bisa juga ada laki-laki berperan di sana. Karena untuk mencapai kesetaraan mereka sebenarnya tidak butuh perlakuan khusus. Jadi maksudnya untuk menjadi setara mereka hanya perlu dihargai sebagaimana perempuan gitu. Dan banyak sekali hal itu menjadi masalah ketika laki-lakinya melihat perempuan hanya sebagai objek. Kurang lebih kayak gitu diskusinya. Tapi gue nggak mau bahas yang kesana, gue bakal bahas tentang Invisible Woman. Karena di iterasi sebelumnya, Invisible Woman ini digambarkan sebagai karakternya lemah dan seksualis artinya menjadi objek yang menarik bagi lawan jenisnya. Kalau kalian ingat di film pertama tahun berapa tuh ya, 2000 sekian lah ya, itu diperankan sama Jessica Alba, di mana kita bisa lihat di sana si Invisible Woman-nya lagi masih coba-coba kekuatannya dan berusaha menghilang. Setelah menghilang ternyata bajunya nggak hilang, jadi dia baku baju, terus dia telanjang di tengah karena kekuatannya belum sempurna. Kayak gitulah pokoknya, kekuatan yang terlalu menjadi objek lah perempuan. Terus di mana masih yang Jessica Alba ya, dia ketika menggunakan kekuatannya untuk membuat pelindung tidak terlihat, itu dia masih kesusahan. Terus ketika terutama di scene yang ini ya, di film keduanya di mana ada Silver Surfer, dan kita bisa lihat si Invisible Woman di situ merupakan objek yang lemah, bisa dibilang seperti itu. Walaupun ya pakai invisible barrier-nya dan lain sebagainya, tapi masih terlihat bahwa dia adalah seseorang yang lemah gitu. Lalu di iterasi keduanya tahun 2015 yang memiliki rating 9 di Rotten Tomatoes, dia digambarkan, bahkan gue lupa dia digambarkan seperti apa. Saking jeleknya itu film. Jadi kita balik ke yang baru gue tonton, The Fourth Step. Hati-hati spoiler. Di sini diperankan oleh Vanessa Kirby, dimana Vanessa Kirby ini biasa untuk memerankan film atau series tentang drama percintaan dan drama lain-lain sebagainya, dan bukan film superhero atau film action. Jadi gue bisa lihat dimana ketika mereka melakukan percakapan itu benar-benar punya chemistry ya, benar-benar dapet lah bahwa dia tuh seorang kakak dari Johnny Storm, terus dia juga seorang ibu dari Franklin Richards, dan poin utamanya adalah tentang dimana dia di sini digambarkan sebagai karakter paling kuat di antara empat mereka. Ini menurut gue jadi masalah karena di iterasi sebelumnya dia digambarkan sangat lemah, tapi di sini dia digambarkan sangat kuat. Spoiler, dia bisa dorong Galactus. Itu aneh banget buat gue. Walaupun bisa dipahami karena dia ingin menyelamatkan anaknya, jadi dia mengeluarkan semua tenaga
yang dia punya untuk mendorong Galactus masuk ke portal, dan pada akhirnya dia mati. Ya karena kekuatannya habis, tapi ya dibangkitin lagi sih sama Frank. Ini juga ada plot point yang agak missing buat gue. Ya gue ceritain sekarang aja. Jadi gue sering banget lihat ada plotnya di mana karakter utama itu emang karakter utamanya bisa dibilang Invisible Woman, ya ada karakter mungkin sampingan yang jalan bareng karakter utama dan dia digambarkan mati di akhir pertarungan. Misalnya film D&D, satu lagi tuh apa lagi ya gue ngambil contoh film D&D sih, soalnya itu paling menarik juga. Dia pada akhirnya si perempuan ini mati, terus akhirnya dibangkitin. Nah itu plot yang menurut gue receh banget. Kenapa nggak biar lebih dramatis, misalnya si perempuannya mati, terus kan Fantastic Four kemudian pindah ke timeline utama di 616, terus misalnya tiba-tiba ketemu lagi gitu si Invisible Woman dalam wujud lain, mungkin itu lebih oke. Tapi ya at least kayak nggak usah mati gitu sih, mungkin lemes-lemes gitu ya, nggak tau lah, pokoknya kayak gue bosen aja ngeliat gitu ada karakter salah satu karakter utama tiba-tiba mati terus dibangkitin lagi. Terus oh ya, tentang penggambaran selain yang overpower itu, gue juga bisa lihat di sini dia digambarkan sebagai seorang spokesperson dari Fantastic Four, yang walaupun di film-film dan bahkan di komiknya Invisible Woman juga digambarkan sebagai spokesperson, tapi di kali ini dia digambarkan sebagai seorang diplomat yang berbicara di PBB kepada semua kalangan, semua negara, dan semua yang mendengarkan dirinya. Itu menurut gue salah satu poin yang strong buat seorang perempuan. Tapi masalahnya adalah dia ketika ini mungkin karena ada adegan yang dipotong, karena ketika Franklin Richards akhirnya diambil oleh Galactus, gue nggak bisa lihat ekspresi dari Invisible Woman ini bener-bener anak gue diambil, gue nggak mau dia diambil gitu. Tapi di akhir-akhir gue lihat dia ya sambil mendorong Galactus itu dia punya kelihatan dari matanya tuh benar-benar bertekad kuat untuk menolong anaknya gitu. Itu dari poin kekuatannya dan emosinya. Mungkin ada yang dipotong, jadi gue nggak bisa lihat di awal tuh dia punya urgensi untuk menyelamatkan anaknya. Terus poin lagi adalah ketika ada speech, ada pidato, dimana warga tuh lagi pada demo di Baxter Building. Emang Baxter Building ya? Ya itulah pokoknya di gedung, di tower mereka. Terus si perempuan ini turun, si Sue Storm ini turun dengan Franklin Richards yang masih bayi. Terus dia ngomong ke halayak, ini anak gue gak mau kasih ke Galactus, tapi gue juga gak mau ngasih dunia ini ke Galactus. Terus pokoknya speech yang berapi-api, walaupun sebenarnya gue liatnya gak terlalu berapi-api dan terlalu panik untuk bisa membuat kerumunan itu berbalik mendukung Fantastic Four. Itu agak absurd sih. Kayak kalau lu nonton Naruto dulu kan ada namanya Talk no Jutsu dimana si musuhnya ini dikasih omong, ngobrol-ngobrol, ceritain masa lalu kelam, udah beres gitu. Musuhnya jadi nggak antagonis lagi. Aku jadi baik gitu. Aku jadi baik setelah mendengarkan ucapanmu. Kan aneh juga ya kayak gitu. Karena scene-nya mungkin kurang dari 5 menit gitu, speech-nya si Invisible Woman ini, si Sue Storm. Jadi kerasa kayak, walaupun poin yang menariknya adalah dia terus menggambarkan Franklin Richards yang masih bayi itu berekspresi. Jadi gue yakin ketika mereka syuting itu si Franklin Richards itu dibebasin, disuruh
teriak-teriak atau mungkin ngomel-ngomel gitu, kan masih bayi ya namanya juga. Dan pas scene dia nyelamatin ibunya, nyelamatin Sue Storm, itu agak jelek menurut gue, karena kelihatan banget itu bayi di CGI gitu. Ya sekali lagi ya di samping ini ya, gue mau ngomong tentang si karakter Sue Storm ini. Kalau overall filmnya itu terlalu cepat pacingnya. Jadi dia punya klimaks yang udah tinggi di awal, masih tinggi naik sampai satu titik anjloknya, tapi nggak terlalu bawah sih, di tengah, terus naik lagi, baru anjlok lagi ketika ini, kurang lebih kayak gitu. Dan ketika mungkin versinya kenapa bisa kayak gini, karena si sutradaranya itu yang menyutradarai banyak sekali TV series. Jadi dia terbiasa dengan TV series, sehingga dalam pembawaannya lebih menonjolkan seperti series. Tapi sayangnya ini adalah film yang durasinya lebih pendek, jadi nggak bisa semuanya dimasukin gitu, sehingga plotnya terlalu padat. Terus dari sisi CGI masih standar Marvel sih, dan mungkin bisa dibilang agak meh menurut gua, karena mungkin efek di shot di IMAX juga ya. Dia jadinya misalnya si The Thing itu benar-benar ya tempelan gitu, aneh banget pokoknya ngelihat dia di shot di yang belakangnya buram, apa sih namanya itu, ya pokoknya gitulah, dia di close up terus belakangnya buram, itu kelihatan banget CGI-nya jelek. Terus Johnny oke, yang aneh lagi tuh Reed Richards ya, yang diperanin sama Pedro Pascal, padahal actingnya oke banget lah, top notch Pedro Pascal itu. Cuman ya mungkin ketuaan juga sih meranin Reed Richards. Intinya filmnya nggak buruk, filmnya oke banget buat tonton. Gue bisa bilang gue ngasih 7,5 dari 10, karena klimaksnya dapat, terus dramanya oke. Sayangnya waktu battle kayaknya memang sutradaranya Matt Shakman ini lebih terbiasa bikin drama, bikin TV series, sehingga ketika bikin adegan berantem tuh kurang greget gitu. Kayak masa ada perempuan yang dorong-dorong Galactus gitu. Bukan artinya gue benci feminis ya, tapi ini kalau teman gue bilang overshoot. Jadi setelah sebelumnya iterasi sebelumnya Invisible Woman ini digambarkan sebagai karakter terlemah di Fantastic Four ini, di 4 orang ini, ya iterasi ini terlalu dikuatkan. Walaupun sebenarnya di komik memang OP, tapi poinnya adalah memang di sisi penceritaan ini sepertinya difokuskan di Sue Storm-nya, Invisible Woman ya, tapi banyak juga shotnya si Reed Richards-nya. Mungkin karena ya sayang sih udah mahal-mahal sewa Pedro Pascal-nya, kenapa nggak di shot banyak-banyak, bisa jadi kayak gitu ya. Karena memang kayaknya Fantastic Four tuh tokoh utamanya memang Reed Richards sih menurut gue. Tapi walaupun ya empat-empatnya itu harusnya punya highlight masing-masing. Kayak The Thing itu dia suka sama satu cewek, terus Johnny Storm. Nah, kekurangannya adalah Johnny Storm ini kalau di iterasi sebelumnya adalah playboy kan, dan dia punya, misalnya di iterasi pertama tuh yang diperankan sama Chris Evans itu, dia naik motor gitu kan, bentar, apa itu Ghost Rider ya? Oh enggak ya, bener Johnny Storm. Ada tuh dia naik motor yang lewat api gitu, kan kelihatan ya keren. Terus ya Invisible Woman-nya masih lemah, tapi untuk film yang ini tuh si Johnny Storm-nya tuh terlihat ngerayu si Shia-LaBeouf-nya ini. Shia-LaBeouf itu Herald of Galactus, jadi si Silver Surfer tapi versi perempuan. Kayak kelihatan nakalnya tuh cuman ngerayu si itu doang.
Kalau dilihat di yang sebelum-sebelumnya kan kayak bener-bener gitu, cowok-cowok ganteng yang dikejar banyak cewek gitu. Dan Stormnya bener-bener di highlight banget karena dia adalah seorang diplomat yang berbicara di depan PBB, di depan perwakilan negara, sedangkan si Reed Richards masih memang orang gila, saintis gila yang socially awkward, jadi susah bersosialisasi gitu. Ya, gue ngomong apa sih poinnya? Pokoknya seharusnya gue lihat sudah ada highlight dari empat-empatnya ini, sudah punya kesetaraan highlight, dan gue pengen bener-bener belajar bahwa untuk menjadi seorang karakter utama cewek yang kuat itu nggak mesti punya kekuatan yang overpower. Ininya kayak gitu sih yang pengen gue ceritain. Dan ini tergambar di Sue Storm sedikit karena gue dari awal sampai hampir akhir film gue nggak bisa lihat kekurangan dari Sue Storm ini. Yang mana yang gue pelajari kayak misalnya Freyren, si Freyren ini adalah elf terkuat karena dia punya magic yang sangat-sangat kuat, pengetahuan yang sangat tinggi. Tapi kelemahannya adalah kalau dia ketemu mimik, dia pasti nyemplung. Misalnya mau juga, walaupun dia punya kepintaran yang luar biasa, terus bisa menyelesaikan segala kasus, tapi kalau dihadapin sama herbal, dia bakal jadi anak kecil. Jadi kucing yang sangat penasaran. Ya, jadi yang gue pelajari juga bahwa setiap karakter itu nggak bisa dibuat bener-bener OP. Dia harus punya suatu kekurangan yang membuat kita relate, membuat kita kena gitu secara emosi. Dan contoh yang buruknya di Marvel. Kalau lihat ini Captain America, bukan Captain Marvel, itu kan dia punya karakter yang bener-bener, yang salah tuh penceritaannya sebenarnya. Dia pengen ini loh ada perempuan yang sangat kuat gitu. Sedangkan karakter pemerannya itu Brie Larson itu sangat fasih di dalam dunia acting sebagai drama percintaan. Salahnya di situ. Jadi film superhero action tapi pemerannya adalah pemenang Oscar tapi di bagian drama. Jadi gimana? Dan dari penceritaannya juga, penulisannya, bahwa karakter Captain Marvel ini harus digambarkan sebagai mereka yang tangguh. Jadi ekspresinya tuh jadi hilang gitu, nggak kerasa gitu kayak manusia. Rasanya memang alien sih, dia lupa ingatan dan mengira dirinya alien. Tapi poinnya adalah dia merasa dia itu superpower gitu. Dia nggak punya emosi gitu, nggak kelihatan punya emosi. Dan salahnya di situ. Jadi kelihatan terlalu superpower, jadi orang nggak bisa relate dengan dirinya. Walaupun terakhir dia baru ingat bahwa oh ternyata ada ini ya, yang ada kelemahannya juga sih. Kenapa Marvel membuat karakter perempuan seperti itu sih? Dan itu terulang di film keduanya. Bukan di Brie Larson ya, tapi di dua karakter perempuan lainnya. Karena ini itu ceritanya tinggal 3 perempuan yang menghadapi 1 perempuan jahat. Kurang lebih kayak gitu. Itu over sih, karena jadi overuse, terlalu banyak dipakai gitu. Ya, kurang lebih itu sih, udah melebar kemana-mana ini. Intinya adalah karakter perempuan, karakter utama perempuan yang baik dalam penceritaan itu mereka yang punya kekuatan, tapi mereka juga punya suatu kelemahan yang mengekang si kekuatannya itu. Dan juga kekuatannya ini bisa berdampak bagi masyarakat gitu. Kayak misalnya Mau itu seorang apoteker di dunia yang mengekang
kebebasan perempuan, dan dia berhasil menyelesaikan berbagai kasus kriminal. True. Dan ya tadi Fantastic Four, di mana Sue Storm ini digambarkan sebagai perempuan yang menyayangi anaknya, nggak mau anaknya dibiarkan kepada Galactus, dan punya kekuatan super dan menjadi diplomat. Kelihatannya OP ya. Dan ya gitulah, dia juga nggak cocok ada di film action karena dia selain memerankan drama gitu. Ya, namanya juga film barat. Susah sih nyari film barat yang punya karakter perempuan yang benar-benar bagus banget ceritanya. Gue belum nemu sih sampai sekarang. Ya, itu video hari ini. Terima kasih.